Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 12. Kali ini kita mengambil ayat 15 sampai 18. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, yaitu persekongkolan orang Farisi yang ingin membunuh Yesus. Lalu menyingkirlah Yesus dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan Yesus menyembuhkan mereka semua. Yesus dengan keras melarang mereka memberitahu siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan. Kata memaklumkan, mewartakan, memberitakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yang menarik, Yesus dikenal bukan karena kehebatannya, tapi Yesus dikenal karena misinya melakukan kehendak Bapa di surga. Beberapa hamba Tuhan lebih dikenal karena kehebatannya, karena memimpin pujiannya, karena suaranya yang bagus, karena main musiknya yang luar biasa, karena khotbahnya yang berkarisma, karena besar jemaat yang dimiliki, bahkan mungkin karena berkat-berkat yang justru ditunjukkan, karena kesembuhannya, mungkin karena mujizat mengusir setannya. Namun orang tidak melihat dan mengenal misinya sebagai hamba Tuhan, karena kehebatan lebih menonjol dari misi menyelamatkan jiwa-jiwa dan mensejahterakan sesama. Berita yang tersiar pun lebih menonjol kehebatannya, sehingga banyak orang hanya mendapatkan karismanya. Berbeda dengan Tuhan Yesus yang tetap menjalankan misinya dan justru tidak ingin orang berfokus pada kehebatannya. Setelah Yesus mengetahui orang-orang Farisi bersekongkol, bukan cuma ingin menyingkirkan, tapi ingin membunuhnya, maka ia segera menyingkir dari sana. Kita bisa melihat metode Yesus. Ketika Yesus tidak diterima, dia pasti selalu menghindar. Saya senang Yesus itu gak suka bikin perdebatan. Yang dia lakukan, dia gak mau menghabiskan waktunya kepada orang-orang yang gak mau ditolong. Dia gak mau menghabiskan waktunya kepada orang-orang yang gak mau dibantu. Dia fokus kepada waktu yang terbatas untuk membantu orang yang mau ditolong. Namun justru semakin banyak orang mengikutinya untuk disembuhkan, Yesus menyembuhkan mereka semua. Dahsyat. Semakin dihambat orang Farisi, semakin merambat. Oh, luar biasa. Gak usah takut sama orang-orang yang menghambat pekerjaan kita, menghambat misi kita, menghambat pelayanan kita. Justru semakin mereka menghambat kita, pekerjaan Tuhan tidak bisa dibendung. Kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada seorang pun dapat menutupnya. Kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada seorang pun dapat merendahkannya. Kehebatan inilah yang ingin disiarkan orang banyak. Terlebih bagi mereka yang telah mengalami kuasa kesembuhan dari Yesus. Yesus melarang mereka memberitakan tentang kuasa kesembuhan, bukan sekedar ia tidak suka dengan popularitas, tetapi ada alasan yang lebih penting, yaitu karena ia tidak mau orang mendengar berita ini kemudian datang kepada dengan motivasi yang salah. Pada saat kita melayani Tuhan, jangan membuat orang fokus pada karisma kita, supaya waktu kita jangan habis melakukan yang bukan misi Bapa di surga, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa dan mensejahterakan sesama. Ingat, pada waktu Tuhan memanggil kita, Dia ingin untuk kita berbuah. Yohanes pasal 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yesus sedang memberitahu bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Dan waktu Tuhan memilih kita, maka Dia menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah, dan buah kita itu tetap. Buah dalam Perjanjian Baru mengandung 3 arti.
Yang pertama, buah bicara soal jiwa-jiwa. Sudahkah selama kita jadi murid Yesus, menjalankan misi yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa? Selama kita jadi orang Kristen, tolong dianalisa berapa lama kita sudah pengikut Kristus. 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Sudahkah ada anggota keluargamu yang diselamatkan? Sudahkah ada temanmu yang dibawa kepada Tuhan Yesus? Sudahkah ada pegawai atau pemimpin kita, mungkin orang-orang yang kita ketahui, yang kita bawa kepada Tuhan Yesus? Ingat, tujuan Tuhan menyelamatkan kita lebih dulu. Tuhan mau pakai kita untuk menyelamatkan mereka. Kalau kita sadari bahwa orang-orang yang belum mengenal Tuhan sedang ngantri menuju api neraka, tentu mereka mengharapkan ada orang yang memberitakan kabar baik. Seandainya kita ada sepatu mereka yang sedang menuju kepada kebinasaan, menuju kepada api neraka, tentu kita mengharapkan ada orang yang memberitahu kabar baik buat kita. Ketahuilah bahwa tetanggamu, temanmu, keluargamu, pegawaimu, pemimpinmu, mereka sedang menantikan kabar baik yang keluar dari perkataanmu. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka menjawab doa. Kalau dia sudah menjawab doa-doa kita sampai hari ini, sehingga kita diberkati, sehingga kita ditolong, sehingga sampai hari ini kita masih bisa makan, sehingga kita bisa menikmati rumah tangga, bahkan kita bisa menikmati tempat yang baik dan sebagainya, maka Tuhan yang sama, kalau kita berdoa buat jiwa-jiwa, maka dia akan menjawab doa kita. Itu sebabnya dengan segala kerendahan hati, saya cuma mau minta kepada kita semua, tuliskan, masukkanlah anggota keluargamu yang belum diselamatkan. Masukkanlah dalam list doamu teman-temanmu yang belum diselamatkan. Saya percaya ketika kita tekun berdoa, ketika kita setia berdoa, maka Tuhan akan menjamah mereka. Dan Tuhan akan mengutus kita untuk menyampaikan kabar baik untuk mereka. Dan pada akhirnya, apa yang kita tabur, kita akan tuai. Keluarga kita diselamatkan, teman-teman kita diselamatkan, dan satu anggota keluarga diselamatkan. Seisi surga bersuka cita. Yang kedua, berbuah dalam perjanjian baru mengandung arti menghasilkan perubahan hidup. Sudahkah ada perubahan hidup yang nyata, yang terwujud, terinkarnasi dalam perbuatan, sikap, perkataan, tingkah laku kita? Sudahkah ada kasih yang semakin nyata? Sudahkah ada kesetiaan yang semakin nyata? Sudahkah ada penguasaan diri, kebaikan, kelemah lembutan, kemurahan hati, sukacita, damai sejahtera yang semakin nyata? Justru ketika perubahan itu semakin nyata, orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka boleh lihat Tuhan dalam hidup kita, dan mereka pasti akan tertarik untuk mengikuti Yesus. Yang ketiga, berbuah punya arti dalam perjanjian baru, yaitu menjadi saluran berkat. Karena tidak ada satu pohon yang berbuah yang makan buahnya sendiri. Tidak ada pohon mangga makan buahnya sendiri, pohon durian makan buahnya sendiri. Setiap pohon yang berbuah yang makan yang lain. Burung kah, manusia yang makan, yang menikmati. Tuhan mau kita berbuah. Tuhan mau kita jadi berkat. Tuhan mau kita menolong yang susah. Tuhan mau kita menghibur yang menderita. Tuhan mau untuk kita menyehatkan yang sakit. Tuhan mau kita memberi makan buat mereka yang kelaparan. Tuhan mau kita yang kuat membantu yang lemah. Sehingga ketika mereka dibantu, kita menjadi selalu berkat. Mereka melihat perbuatan kita dan memuliakan Bapa di surga. Pada akhirnya, maka perkataan Bapa yang sama kepada Yesus disampaikan kepada kita. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa? Karena kita mengerjakan apa yang Bapa katakan, Bapa kerjakan. Pada akhirnya, maka Bapa akan berkata hal yang sama kepada Yesus. Dia akan berkata juga kepada kita, kepadanya lah Bapa berkenan kepadamu, hamba-hamba Tuhan. Mari kerjakanlah apa yang Tuhan katakan Tuhan kerjakan, maka kita dekat dengan kasih karunia. Begitu kita mengerjakan yang Tuhan tidak pernah katakan, yang Tuhan tidak pernah kerjakan, maka kita jauh dari kasih karunia. Kenapa Yesus disebut dengan Allah penuh kasih karunia? Karena Yesus mengerjakan apa yang Bapa katakan, Bapa kerjakan. Yesus pernah berkata, makananku adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya. Makanya pengajaran Yesus penuh inspiratif. Makanya doa Yesus penuh jawaban. Makanya apa yang Yesus lakukan selalu berdampak bagi orang lain. Sama kalau pelayanan kita mau penuh kasih karunia, kalau usaha kita, kepemimpinan kita, rumah tangga kita, usaha kita mau penuh kasih, mari kerjakanlah
apa yang Tuhan katakan dan Tuhan kerjakan, maka kita akan dekat dengan kasih karunia Tuhan yang mempermudah, menguatkan, bahkan memperdaya. Tuhan berkenan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Bayangkan, Indonesia ini cuma punya 33 provinsi. Kalau kita punya 33 gubernur saja yang mencintai daerahnya, mencintai rakyat, berintegritas dan takut akan Tuhan, maju nggak daerahnya? Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia.